Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat berjuang yang dirahmati Allah, semoga pada kesempatan sore hari ini yang cerah dan di area Jakarta ya, cerah dan cukup mataharinya mencerahkan kita. Semoga sama halnya dengan kita semuanya, pada kesempatan sore hari ini kita siap menerima pencerahan, menerima ilmu yang insya Allah akan bermanfaat bagi diri kita, bagi organisasi kita, bagi perusahaan-perusahaan kita. Baiklah, mengawali keberkahan pada sore hari ini, kita sama-sama buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Pada kesempatan sore hari ini, sebelum kita mulai agenda kita akan ada beberapa informasi dari Kesekretariatan Genpro Pusat. Yang pertama, mohon dari Bapak Ibu sekalian bisa melihat website acara genpro.com. Di sana beberapa ada agenda yang insya Allah akan kita mulai pada bulan-bulan ini dan tahun ini yang sudah terjadwal insya Allah. Kami ingin sampaikan, yang pertama ada BHRS Sistem tanggal 27 sampai 29 Januari 2023. Kemudian yang kedua ada BFS. BFS ini ada chapter 1, Building Financial System, dibagi ke dalam 2 chapter, yaitu chapter 1 akuntansi yang bertema isinya tentang literasi finansial, analisa laporan keuangan, siklus akuntansi, manajemen. Suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian? Terdengar Pak Srianto, terdengar. Jelas. Oke. Kami lanjutkan. Nah, materi-materinya seperti yang terpasang di video ya, di share screen. Kemudian ada manajemen risiko, sistem dan prosedur keuangan dan akuntansi. Kemudian di chapter 2 terkait dengan manajemen keuangan ada piramida finansial. Yang kedua, para manajemen cash flow, manajemen permodalan, manajemen investasi, financial planning dan budgeting, aspek pajak bisnis dan pribadi. Untuk chapter 1 insya Allah akan direncanakan pada tanggal 24-25 Januari di bulan ini, tahun 2023. Untuk yang chapter kedua dilaksanakan pada tanggal 7-8 Februari 2023. Insya Allah akan dilaksanakan di Hotel Ibis, Style Jakarta Sunter. Kemudian untuk yang acara BHRS, yang chapter yang BHRS 10, insya Allah akan dilaksanakan di Jogja, di Hotel Rohan, tanggal 27 sampai 29 Januari 2023 ini. Yang berikutnya, agenda-agenda Genpro, insya Allah cukup padat di bulan Januari ini ya. Di tanggal 3 kita akan ikuti webinar, insya Allah di hari ini. Kemudian di tanggal 9 sampai 11 Januari akan ada acara BHRS juga, batch yang 9. Tanggal 13 Januari nanti akan ada webinar dengan Womanpreneur. Di tanggal 14-15 ada acara annual meeting dari wilayah area Bengkulu ya. Kemudian di tanggal 16 itu ada agenda webinar e-katalog. Bagi teman-teman yang kolaborasi dengan pemerintahan bisa belajar di sini insya Allah dengan Ustadz Fuad. Webinar e-katalog. Kemudian tanggal 17-nya terkait dengan materi webinar keuangan. Di tanggal 19 insya Allah kita akan bernostalgia ya bersama dengan Presiden kita Genpro yang sebelumnya dengan Abah Iwan, kilas balik, tauji,
dan terkait dengan syirah, insya Allah akan bersama dengan beliau di tanggal 19 Januari. Kita upload di pukul 4 sore sampai pukul setengah 6, insya Allah, pukul 5 atau setengah 6 sore. Kemudian di tanggal 21 sampai 22, insya Allah kita akan menyaksikan teman-teman kita di area Aceh ya, area Aceh, insya Allah akan melaksanakan annual meeting. Kemudian di tanggal 24 Januari akan ada silaturahim nasional seluruh Genpro area, insya Allah akan dilaksanakan ya untuk acara silaturahim secara online. Kemudian di tanggal 27-29 Januari akan ada acara Biscamp juga di area Jawa Barat. Kami persilakan dari seluruh area ataupun di area-area yang lain juga bisa mengikuti agenda Biscamp tersebut ya. Bagi pemula ataupun bagi yang sudah memiliki usaha, dipersilakan untuk mengikuti Biscamp tersebut selama 3 hari. Kemudian di acara yang lain, insya Allah dari Kesekretariatan Genpro Pusat selalu aktif dan selalu siap standby setiap harinya, akan selalu mengawal agenda-agenda Genpro. Begitu informasi-informasi sementara yang terkait dari agenda-agenda Genpro kita, insya Allah akan kita laksanakan dan kita agendakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir informasinya, kami dari Kesekretariatan Genpro membuka untuk kontribusi bagi sahabat pejuang sekalian semuanya, dipersilahkan menghubungi Kesekretariatan ataupun menghubungi Bendahara Genpro, nanti kami akan arahkan. Berapapun nilainya, itu akan menjadi sebuah amal jama'i, menjadi sebuah kebaikan yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah. Terkait dengan kontribusi tersebut, dipersilakan nanti menghubungi dari tim kesekretariatan ya, dari tim kesehatan Genpro Pusat, ataupun langsung dengan para pimpinan Genpro, sangat dipersilahkan. Kami sangat memfasilitasi hal tersebut. Secara sukarelawan maupun secara sama-sama dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, untuk bersama-sama kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Burhanuddin Hamid, beliau sebagai Ketua Genpro dan sebagai awalan mengawali langkah ini menjadi sebuah ilmu bagi kita bersama-sama untuk manajemen strategi perusahaan ataupun manajemen strategi organisasi dan yang lain semuanya ya. Baik, kepada Dr. Burhan, langsung aja Dok, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Pak Srianto dan teman-teman di Korsek ya, Genpro yang sudah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan yang baik ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya perlu disemangatin ini. Ya. Jalan subuh ke arah barat. Cakep. Jumpa udang dalam perigi. Cakep. Bila salam dijawab tak semangat, baiknya diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Teman-teman semua, sobat pejuang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak-banyak bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita dan banyak-banyak menyampaikan salawat kita pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga semua aktivitas kita diberikan keberkahan dan diberikan limpahan kekuatan ya kepada kita semua untuk terus mengoptimalkan potensi yang kita miliki ini untuk dakwah Islam dan juga untuk
kebaikan bagi seluruh umat manusia. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menjadi narasumber ini, mungkin sekaligus membuka rangkaian acara kita di tahun 2023 ya. Jadi alhamdulillah teman-teman di Genpro Pusat menginisiasi serangkaian acara, banyaknya online ya, melalui Zoom. Ya. Kalau mudah-mudahan sudah dapat jadwalnya. Kalau dilihat itu ada cukup banyak itu jadwal untuk online seperti ini. Webinar sendiri seperti ini ada 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali. Kemudian ada tambahan lagi dari webinar khusus WE ya, Woman Entrepreneur. Kemudian ada juga yang khusus e-katalog ya, untuk bisnis pengadaan barang dan jasa dengan pemerintah. Itu ada juga sebulan sekali itu ya. Kemudian ada lagi yang khusus ya dengan Abah Iwan, former Presiden Genpro ya sebelumnya. Ya, presidennya sebenarnya masih tetap beliau, saya cuma menggantikan aja. Ya, jadi akan banyak materi-materinya. Nah, kalau yang 2 pekan sekali ini teman-teman mendesain ini cukup beragam, tapi tetap fokus ya pada penguatan mindset bisnis lah, kira-kira begitu ya. Jadi ada strategic management, kemudian ada lagi keuangan, marketing, leadership, ya, kemudian HR, legal, ya, cukup banyak ya. Untuk strategic management ini yang hari ini akan kita diskusikan, diberi jatah 2 kali, di awal tahun dan di akhir tahun, gitu ya. Oke, mohon izin saya langsung masuk ke materi aja supaya nanti mungkin cukup waktu bagi kita kalau ada yang ingin berdiskusi ya, Pak Srianto ya. Silakan, Dok. Oke, saya sharing screen dulu ya. Mohon ditunggu sebentar ya. Cari dulu filenya sebentar. Pak Srianto sudah bisa kelihatan ini? Kelihatan, Dok. Oke. Sudah, Dok. Ya. Baik. Ya, saya langsung aja. Ini topik hari ini mungkin bisa terasa berat, tapi juga bisa terasa biasa-biasa saja, ya. Karena ini sebenarnya sesuatu yang secara tidak sadar mungkin sudah sering kita lakukan, tapi bahwa kita perlu menata mindset kita. Nah, ini yang mungkin perlu kita lakukan gitu ya. Jadi strategic management atau disebut juga strategi manajemen itu sama saja sebenarnya ya dalam bahasa Inggrisnya. Ini kita bicara tentang 3 hal sebenarnya. Ya. Jadi kita bicara tentang melakukan formulasi, ya, formulasi, kemudian implementasi, ya, dan pengukuran. Ya. Ini saya campur-campur dengan bahasa Inggris ya. Kita sekalian latihan
bahasa Inggris ya. Nah, jadi formulasi, apa yang kita formulasikan? Yang kita formulasikan itu adalah rencana. Ya, sebenarnya ini perencanaan. Ya, kita membuat serangkaian perencanaan, kita memformulasikan rencana-rencana kita, ya berdasarkan apa? Berdasarkan beberapa data yang kita peroleh, ya analisa ya yang kita peroleh, baik analisa internal maupun analisa eksternal kita, gitu. Nanti akan ada toolsnya, saya sampaikan setelah ini. Ya. Jadi formulasi ini bicara tentang kita membuat rencana. Ya. Nah ini akhir tahun atau mungkin masuk ke awal tahun depan itu waktu yang sangat tepat bagi kita untuk membuat perencanaan. Ya, sebenarnya 3 bulan di ujung dari akhir tahun itu fase kita mengumpulkan data, kemudian menganalisa, dan berdasarkan itu semua kita menyusun rencananya. Ya. Mungkin kita sering mendengar juga rencana strategis, nah, gitu ya. Atau ada juga mungkin yang menyebut business plan, gitu ya. Nah itu kurang lebih sama saja isinya. Nah jadi melakukan formulasi itu bagian dari strategic management. Ya. Kemudian implementasi. Yang berikutnya itu adalah implementasi. Kita mengeksekusi, kita menjalankan apa yang sudah kita buat rencananya, kemudian kita implementasikan. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan langkah-langkah strategis kita, ya, setelah kita menemukan atau mendefinisikan rencana tadi, ya, kemudian kita mengimplementasikan, itu juga bagian dari strategic management. Ya. Kita memastikan apa yang kita implementasikan itu adalah sesuatu yang sudah kita rencanakan sebelumnya, gitu ya. Nah, semakin banyak kita mengimplementasikan sesuatu yang tidak kita rencanakan sebelumnya, itu bermakna fase formulating itu kurang baik ya, di kita. Gitu. Nah, yang kedua itu ya. Kemudian yang ketiga ini measuring, ya, mengukur. Apa yang kita ukur? Ya, mudahnya adalah pencapaian kita tentunya. Ya, pencapaian terhadap apa? Terhadap rencana tadi. Ya, kalau kita sudah merencanakan tadi ya, sebelumnya kita bikin rencana, kemudian kita mengimplementasikan, kemudian kita ukur apakah pencapaian kita terhadap rencana itu sudah sesuai dengan apa yang kita targetkan. Ya. Apakah yang kita implementasikan ya, bisa membawa kita pada target-target yang sudah kita tetapkan. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya bicara tentang strategi kita dalam bisnis kita masing-masing. Ya, kita strateginya apa? Nah, jadi ada 3 hal ini yang menjadi komponen dari strategic management. Sebenarnya kalau kita cari apa tujuan utamanya ya, atau apa yang ingin dicapai dengan adanya manajemen strategik ini, ya, para ahli mengatakan itu ini sebenarnya adalah bagaimana kita mengalokasikan sumber daya, ya, karena selalu saja sumber daya itu terbatas, ya. Sementara apa yang harus kita kerjakan rasanya tidak terbatas gitu ya. Begitu banyak hal yang ingin kita kerjakan, tapi sumber dayanya terbatas. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat pendekatan strategic management ini. Ya. Baik, berikutnya, mengapa strategic management ini menjadi penting? Ya, paling tidak ada 3 hal. Sebenarnya ada banyak urgensinya ya. Tapi kalau kita cari 3 hal ya yang paling penting itu kita bisa mendefinisikan seperti ini ya. Yang pertama itu adalah dengan adanya strategic management ini maka kita bisa memastikan ya competitive advantage kita itu berkelanjutan ya.
hal-hal yang membuat kita menjadi kompetitif ya di bisnis kita bisa kita desain untuk berkelanjutan. Ya. Kenapa? Karena tadi kita sudah lihat ya, ada 3 hal yang kita lakukan ya, perencanaan, kemudian mengimplementasikan dan mengukur. Nah, kalau kita bicara berkelanjutan, maka tentu kita akan sangat membutuhkan hal tadi, 3 hal tadi, ya. Karena kita tidak mungkin bicara tentang berkelanjutan, ya, ketika kita tidak pernah melakukan misalnya pengukuran, ya. Kita juga tidak mungkin bisa bicara berkelanjutan kalau bisnis kita ternyata tidak menarik untuk pasar, ya. Kita juga tidak bisa bicara berkelanjutan kalau ternyata alokasi sumber daya kita tidak bagus, gitu. Sehingga yang terjadi bisnis kita kedodoran, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kemudian yang kedua, strategic management ini menjadi penting karena ini membuat organisasi kita atau komponen yang ada di dalam organisasi kita bekerja secara harmonis. Ya. Nanti kita akan lihat ada tools-nya ya, ada tools-nya bahwa kita perlu membuat alignment, membuat satu garis yang jelas ya antara misalnya ya antara orang, uang, marketing, produksi gitu misalnya gitu. Nah, strategic management ini membuat komponen-komponen di bisnis kita itu bekerja dengan harmonis, ya. Bukan hanya orang ya, tapi harmonisnya antara uang dengan pemasaran misalnya, gitu. Mereka bisa saling memahami, ya, meskipun masing-masing fokus pada misi utama mereka, ya. Atau tupoksi utama mereka lebih tepatnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, strategic management itu membuat kita mampu beradaptasi dengan perubahan eksternal. Hilang suaranya, Dok. Dr. Burhan. Oke, Bapak Ibu mau ditunggu sebentar ya. Baik, sambil kita menunggu Dr. Burhan, kami menginformasikan kembali terkait agenda-agenda kita ya, yang dari Genpro. Insya Allah cukup padat dan cukup rutin agenda-agenda tentang webinar yang telah tadi disampaikan oleh Dr. Burhan selaku Presiden Genpro. Setiap 2 pekan insya Allah kita akan ada agenda webinar-webinar. Baik nanti sifatnya online maupun sifatnya offline ya. Kalau misalkan offline ada kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan PHRS, boleh panitia bisa sambil nunggu Dr. Burhan pemateri. Yang pertama PHRS sistem ya. Insya Allah ini PHRS sistem yang ke-10 dilaksanakan pada tanggal ini ada 4 chapter nih, 1, 2, 3, dan 4. Silakan menghubungi panitia ataupun dari Kesekretariatan Genpro PHRS System. Yang pertama akan dilaksanakan di tanggal 27, 28, dan 29 di bulan Januari 2023 ini. Materi-materinya insya Allah cukup aktual dan cukup menyesuaikan ya
dan cukup dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, organisasi Bapak Ibu sekalian. Pak Kemudian, Srianto, maaf tadi terputus sinyalnya. baik, Oh, kami ini sambil sudah nunggu masuk lagi. dokter, kami Iya, informasikan ke peserta. iya baik. Maka jika sudah oke, kami akan itu lagi. Oke, boleh diberi. Oke, saya bisa share screen lagi ya. Oke, baik, Dokter Brown sudah bergabung sama kita. Silakan mendengarkan dengan seksama, Bapak Ibu sekalian. Silakan, Dok. Oke, maaf Bapak Ibu teman-teman semua, ada problem dengan WiFi-nya tadi. Oke, saya lanjutkan. Tadi ini sudah. Oke, sekarang kita ke ada 4 tools ya untuk yang sering digunakan. Tentu ada banyak tools ya, tapi paling tidak ada 4 tools ini yang sering digunakan ketika kita bicara tentang strategic management ya. Mungkin sebagian besar sudah tidak asing lagi ya. Jadi ada analisis SWOT ya, SWOT analisis ya. Nanti saya akan coba sampaikan satu persatu ya. Jadi ini ada analisis SWOT, kita menguraikan empat hal ya dalam organisasi bisnis kita, ya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman gitu ya. Kemudian operational scorecard, scorecard untuk operasional. Ini yang banyak digunakan itu BSC ya, balance scorecard gitu ya. Ini disebutnya operational scorecard. Kemudian ini value chain analysis ya. Yang banyak digunakan itu value chain analisisnya dari Porter ya. Kemudian yang keempat ini risk management, manajemen risiko. Ya, jadi bisnis itu kan mungkin sering dengar ya, high risk high impact ya. Resikonya tinggi, impact-nya juga besar gitu ya. Nah, jadi dalam bisnis itu kita sebenarnya memanage resiko ya. Nah, jadi empat hal ini yang menjadi bagian dari strategic management tools. Tentu kita tidak bisa menguraikan satu persatu di kesempatan ini ya. Tapi kalau ada yang tertarik, boleh kita janjian, kita diskusi lebih dalam ya tentang tools-tools ini gitu ya. Oke, ini saya tunjukkan satu hasil analisis SWOT ya dari sebuah unit bisnis ya. Ini ambil dari salah satu rumah sakit yang kami kelola di grup kami ya. Jadi setiap tahun kita membuat analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu ada sebenarnya dua perspektif ya, ada perspektif untuk internal dan ada eksternal. Nah, kalau yang internal itu kita kekuatan dan kelemahan ya, itu kalau dari internalnya. Nah, kemudian kita akan menemukan namanya strength posture ya. Nah, jadi kita gambar atau tentukan posisi kita ya di aspek strength posture itu ada di mana titiknya. Nah, ini saya berikan contoh misalnya ya, mulai dari tahun 2020 ya, rumah sakit ini membuat analisis SWOT. Nah, kemudian tahun 2020 dia menemukan posisinya untuk strength posture itu minus. Ya, minus itu maknanya lebih dominan kelemahan daripada kekuatannya, lebih dominan W-nya daripada S-nya gitu ya. Nah, makanya ditulis di situ minus 0,29. Ya. Kemudian selain yang ini yang eksternal, internal ini ya, S dan W, ada juga ya yang eksternal. Nah, kalau eksternal itu kita nyebutnya competitive posture ya. Teorinya begitu. Ya, jadi disebutnya competitive posture. Competitive posture itu kita mencari di titik mana posisi bisnis kita dalam area ini antara opportunity dan threat, antara
peluang dan ancaman gitu. Nah, rumah sakit ini di tahun 2020 dia menemukan posisinya itu minus 0,30. Itu maknanya dia kondisinya lebih dominan ancaman daripada peluang. Nah, maka di gambarnya seperti ini, ya. Nah, kemudian setelah menemukan dua titik itu tadi, strength posture dan competitive posture, lalu dicari persilangannya. Persilangan dua titik itu adanya di kuadran ini, kuadran WT namanya, kuadran W dan T. Ya, ini di kuadran di mana ya lebih dominan kelemahan dan lebih banyak ancaman gitu. Jadi ini posisi yang boleh kita katakan cukup kritis ya rumah sakit ini. Nah, di sini di 2020. Nah, kemudian dia memformulasikan ya strategi sesuai dengan kondisinya di sini, dihandle dulu kelemahan-kelemahannya, diperbaiki kelemahan-kelemahannya, dan ditutupi celah-celah yang mengancam tadi gitu, kira-kira gitu ya. Ya. Nah, kemudian diukur lagi tahun 2021. Ya, setelah tadi 2020 akhir dari 2020 bikin analisis SWOT, lalu dari hasil analisis SWOT itu diformulasikan strateginya apa, ya, secara sederhananya strateginya ya kelemahannya diperbaiki, ya, kemudian ancaman-ancaman tadi dimitigasi ya supaya tidak merugikan rumah sakit lah kira-kira gitu ya. Nah, berikutnya diimplementasikan dan dinilai, lalu di akhir tahun 2021 bikin lagi analisis SWOT-nya. Nah, di tahun 2021 ya ditemukan ya rumah sakit ini untuk aspek internalnya dia menemukan sudah positif. Nah, ini sudah positif nih ya. Sebelumnya kan negatif ya, sini ya, minus 0,29. Nah, ini udah positif dia 0,06. Ya, tidak masih ada tarikan ke sebelah sana ya, tapi dia sudah positif. Nah, kemudian untuk O dan T-nya ya, O dan T-nya ini juga dia sudah naik nih 0,39, udah positif juga. Nah, sehingga ketika dicari titik persilangannya, rumah sakit ini ada di kuadran OS ya. OS itu artinya dia sudah cukup dominan kekuatannya dan peluangnya jadi lebih banyak gitu ya. Ya. Nah, kemudian dia formulasikan lagi strateginya gimana, diimplementasikan, lalu diukur. Ya, diukur lagi dan di akhir 2022 diukur lagi. Nah, ini kita bisa lihat kalau untuk O dan S-nya ya, ada pergerakan ke arah S yang semakin kuat dari 0,06 ke 0,35 dan OT-nya juga ada kenaikan dari 0,39 ke 0,50. Nah, angka-angka ini tentu keluar dari proses analisa. Ya, saya kira saya nanti akan share ada video saya juga ya bicara tentang bagaimana bikin analisis SWOT ini ya. Baik. Jadi ini satu bagian dari strategic management. Kita mengidentifikasi posisi kita di mana, posisi bisnis kita itu di mana, ya, sedang ada di kuadran mana. Ini kan kuadrannya ada 4 aja ini ya, WT, WO, ST, OS, ya, ada 4 kuadran. Nah, posisi kita di masing-masing kuadran itu akan membuat atau akan ada bedanya dengan strategi yang kita pilih, gitu. Jadi strategi yang kita pilih itu punya dasar pertimbangan ada di posisi mana sekarang bisnis kita di dalam kuadran SWOT ini gitu. Baik. Ini saya coba dibuatkan skemanya, mudah-mudahan bisa membuat lebih jelas. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman semua sobat pejuang,
ada dua area manajemen ya, manajemen strategis dan manajemen operasional. Nah, ini manajemen operasional yang bawah. Nah, kemudian seringkali manajemen strategis itu ya itu tidak bisa atau gagal diterjemahkan untuk diimplementasikan di operasional. Ya. Jadi kalau manajemen strategik itu bicara visi, misi, nilai-nilai inti ya, posisi organisasi dan strategi utama, ya, maka tools-nya yang bisa kita gunakan itu adalah SWOT tadi ya, untuk menentukan kita ada di mana posisinya ya. Posisi kita terkait dengan mencapai misi kita sudah ada di mana gitu. Nah, seharusnya manajemen strategis ini diterjemahkan ke manajemen operasional. Ya. Nah, kalau kita lihat manajemen operasional itu kita bicara program kerja, atau lebih kecilnya dari program kerja itu kegiatan atau inisiatif-inisiatif gitu ya. Ya. Kalau kita baca buku itu ada banyak istilahnya, tapi saya coba sederhanakan kira-kira ini isinya program kerja lah gitu ya. Nah, kita bisa lihat itu di manajemen operasional itu misalnya ada keuangan, marketing, mutu, logistik, sistem informasi, human capital gitu ya. Nah, ini perlu kita kuatkan ya di organisasi kita, dan kita pastikan manajemen strategis itu diterjemahkan ke manajemen operasional. Nah, alat penerjemahnya itu sebenarnya ada di tengah ini ya. Jadi kalau kita tidak melakukan ini ya, kita tidak melakukan yang tengah ini kemungkinan operasional kita itu tidak mencerminkan strategi kita gitu. Nah, di tengah ini kita bisa pilih, ada banyak macam, ada banyak pilihan sebenarnya ya alat untuk menerjemahkan itu ya. Dan ketika kita sudah selesai menerjemahkan, pastikan ada KPI yang kita dapat. KPI itulah yang menjadi faktor kunci ya, bahwa kita sudah melakukan penerjemahan gitu ya. Kita sudah berhasil menerjemahkan aspek strategis itu menjadi sesuatu yang operasional. Kita istilahkan ada KPI-nya. Ya, kalau sekarang ada OKR dan macam-macam itu juga kurang lebih sama saja maknanya. Memang ada perbedaan-perbedaan ya, tapi kalau kita pahami dan kita cari bagaimana sederhananya, lebih kurangnya sama saja. Nah, ini yang disebut dengan balance scorecard ini, yang tengah ini. Kalau di sini ya, ini toolsnya yang dipakai itu adalah balance scorecard. Nah, yang disebut dengan operational scorecard tadi ya, di slide sebelumnya. Ada 4 komponennya: keuangan, customer, internal business process, learning and growth. Ya. Kalau kita mau buat terjemahkan ya, keuangan, customer itu lebih ke marketing gitu ya. Kemudian internal business process itu lebih ke arah standarisasi proses, prosedur, SOP gitu ya. Kemudian learning and growth itu lebih kepada human resource dan IT ya, budaya kerja ada di situ. Nah, jadi hubungannya seperti ini gitu ya, antara manajemen strategis ke manajemen operasional. Nah, perlu ada tools untuk menerjemahkan aspek strategis ke operasional. Nah, ini saya lebih masuk ke balance scorecard ya, memperkenalkan. Mungkin juga sebagian sudah ada yang kenal ya. Jadi balance scorecard itu komponennya kan ada 4 ya. Ada keuangan, customer, proses bisnis internal, learning and growth. Ya, atau keuangan, marketing, standarisasi, HR dan IT. Ya. Untuk perencanaan, kalau kita sedang merencanakan ya, maka kita memulainya dari atas, dari keuangan. Nah, di keuangan itu kita define, kita putuskan berapa revenue yang mau kita dapat, berapa biayanya, dan profitnya berapa. Sederhananya itu kan profit itu revenue dikurangi cost gitu kan, sederhananya begitu. Nah, itu ada di atas sini. Itu perencanaan kita mulai dari duit. Ya. Kemudian setelah itu kita ke bawah, ke customer. Nah, untuk mencapai target keuangan yang sudah kita buat tadi di atas ya, saya pindah ke sini aja.
Ya. Ini kan target keuangan ini. Ini target keuangan. Nah, untuk mencapai target keuangan itu, ya, berapa banyak customer yang harus kita raih gitu ya, harus kita layani, harus kita jual gitu ya. Berapa banyak customernya gitu. Nah, itu yang kita definisikan di sini. Kita buat angkanya, kuantitatifnya gitu ya. Kemudian setelah itu ya kita ke bawah ya. Untuk mencapai target customer yang di atas tadi, ya, produk apa yang harus kita jual, ya, dan bagaimana caranya menyediakan produk tersebut. Nah, ini yang kita jawab di aspek ini, di aspek proses bisnis internal ini. Nah, kemudian terakhir di bawah, untuk mencapai target produk, ya, kita mau bikin produk apa, gitu ya. Terus bagaimana caranya, kita sudah buatin prosedurnya. Nah, untuk mencapai target produk itu, target produksi itu ya, berapa orang yang kita butuhkan ya, kemudian apa yang harus dipelajari dan apa saja sistem pendukungnya itu kita sediakan. Ya. Nah, itu yang disebut dengan perencanaan. Kita mulai dari kita mulai dari uang, berakhir di orang gitu. Ya. Jadi kita harus bisa mendefinisikan seperti itu dengan pendekatan yang lebih kuantitatif, gitu ya. Nah, kalau mengimplementasikannya seperti apa? Kalau kita implementasinya mulai dari bawah, mulai dari learning and growth-nya. Ya. Jadi saya ulangi ya, kita bikin perencanaan itu mulai dari atas, bikin implementasinya atau eksekusinya itu kita mulai dari bawah. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama tentu saja kita berinvestasi pada kuantitas dan kualitas human capital atau human resource kita. Dan kita sediakan sistem pendukungnya. Agar apa? Agar kita bisa menyediakan produk yang berkualitas sesuai yang kita harapkan. Oke. Kemudian kita naik ke berikutnya, kita menyediakan produk unggulan. Produk kita unggul, ya. Sesuai dengan kebutuhan dan bahkan melampaui harapan customer kita. Nah, kemudian setelah itu customer membeli produknya, dia puas, dan bukan hanya puas, kita usahakan jadi loyal gitu ya. Lalu kemudian angka-angka tadi itu normatifnya bisa dicapai gitu. Nah, itu tahapannya ya. Ini menggunakan pendekatan balance scorecard. Ya. Oke, berikutnya ini kita kenal dengan Porter's Value Chain Model. Ya. Oh ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, Sobat Pejuang, beberapa slide ini saya ambil dari materi-materi yang pernah disampaikan oleh tim Platinum ya, bekerja sama dengan Jawali. Ya. Salah satunya slide ini ya. Nah, jadi ini disebut Porter's Value Chain. Ini adalah alat, tools untuk memahami rantai nilai, istilahnya begitu, ya, yang membentuk sebuah produk. Dia berasal dari aktivitas yang dilakukan, mulai dari bahan baku ya, sampai ke tangan konsumen, termasuk juga layanan purna jual. Jadi kita akan mendefinisikan apa saja aktivitas yang ada di dalam bisnis kita. Apa saja aktivitas kita? Ada aktivitas primer dan ada aktivitas sekunder atau aktivitas supporting activities namanya ya. Nah, skemanya seperti ini. Ya. Supaya lebih jelas kita lihat ke contoh nanti berikutnya ya setelah ini. Jadi aktivitas primer itu biasanya ada 5. Logistik, operation, marketing dan sales. Kalau logistik ada 2, inbound dan outbound logistik, kemudian marketing, sales dan service-nya. Kemudian untuk support activities-nya itu ada procurement-nya, teknologi, HR, dan infrastruktur dari perusahaan kita. Kita lihat contohnya aja supaya lebih mudah. Nah, ini dia. Ini value chain untuk lembaga sosial. Jadi proses intinya kalau lembaga sosial itu ada 3. Menerima donasi, mengelola donasi, dan menyalurkan. Menerima, mengelola, dan menyalurkan. Nah, proses pendukungnya mengelola SDM, ya ini proses pendukung yang di atas, yang warna kuning ya.
mengelola SDM, mengelola keuangan, mengembangkan teknologi informasi, pengadaan dan umum, riset dan pengembangan. Sehingga tercapailah misinya. Ya, misinya ya. Kalau lembaga sosial itu bicara pencapaian misi, bukan margin, kira-kira gitu ya, yang lebih tepatnya. Nah, proses inti dan proses pendukung ini, kalau kita sudah bisa membuat value chain dari organisasi bisnis kita, maka ini nanti dampaknya akan banyak digunakan. Misalnya dalam menentukan struktur organisasi, ya. Kemudian menilai atau mendesain rencana SDM. Ya. Jangan sampai SDM kita justru banyaknya di tempat yang salah gitu, kira-kira gitu. Aktivitasnya justru banyak bukan di aktivitas inti gitu ya. Nah, ini contoh untuk lembaga sosial. Kemudian satu lagi, contoh lagi. Ini untuk di institusi pendidikan. Nah, kalau tadi lembaga sosial itu pencapaian misi, kalau ini margin, ya, keuntungan, ya, bisnis pendidikan. Ya. Apa saja proses intinya atau aktivitas intinya? Ada seleksi penerimaan mahasiswa baru, kemudian kegiatan akademik, belajar mengajar dan kemahasiswaan, kemudian wisuda, ya. Kemudian sosialisasinya, ya, sosialisasi institusi pendidikannya, gitu ya. Kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, sosialisasi ini bisa kita samakan dengan marketing lah kira-kira gitu. Nah, kemudian apa yang jadi proses pendukungnya? Proses pendukungnya ada manajemen sarana dan prasarana, kemudian kepegawaian, keuangan, teknologi informasi, kesehatan dan keamanan. Ya. Oke. Nah, berikutnya ada 5, ini kita udah masuk ke manajemen risiko ya. Kalau kita telusuri literatur itu, ada beberapa yang memberikan siklus manajemen risiko itu ada yang isinya 4, ada yang 6, bahkan ada yang 8 ya. Ya saya ambil saja yang 5 lah. Ya semuanya benar gitu, kira-kira gitu ya. Nah, semuanya benar. Nah, saya ambil yang 5. Nah, ada 5 langkah untuk manajemen risiko ini. Nah, sebelum saya lanjutkan begini. Bisnis itu kita seharusnya kita tahu cara masuk dan juga cara keluar. Ya. Nah, kalau kita bicara cara keluar, itu sebenarnya kita sedang menyiapkan langkah dalam manajemen risiko. Kalau hal ini terjadi dan saya harus keluar dari bisnis ini, caranya gimana? Gitu. Jangan sampai bisnis kita mati dan kita juga terkubur gitu bersama dia gitu ya. Nah, itu sesuatu yang perlu kita definisikan, perlu kita identifikasi sejak awal. Ya. Nah, jadi pertama kali, ya rata-rata ya kalau kita bicara alur ini, maka kita mulai dari ini, mengidentifikasi potensi-potensi resiko. Ya, ada banyak jenis potensi ya, resiko ya, resiko keuangan, ya, resiko hukum, resiko di bidang IT, data, ya, resiko HR, human resource, dan banyak macam-macam ya. Nah, ini kita identifikasi. Ya. Kemudian yang berikutnya monitoring dan review risiko-risiko itu. Reviewnya itu ada cara yang lebih kuantitatif. Ya, jadi kita bikin scoring-scoringnya. Ya. Kemudian treating the risk. Ya, ini kata lainnya kita mitigasi. Ya, kita melakukan mitigasi bagaimana supaya kita bisa menghindari risiko tersebut. Ya. Bagaimana supaya kita tidak mengalami risiko itu. Apa saja yang perlu kita siapkan gitu. Kemudian mengevaluasi. Kalau mengevaluasi ini lebih kepada pemantauan laporan gitu ya. Monitoring evaluasi sebenarnya di sini ya. Kita mengevaluasi apakah risiko-risiko tersebut pada akhirnya kemudian benar-benar terjadi atau tidak pada kita. Nah, ini kuncinya di laporan ya. Ada laporan-laporan yang kita kumpulkan dan dari situ kita kemudian bisa membuat analisa risikonya terjadi atau tidak gitu di kita. Nah, berikutnya analisa risiko.
setelah kita mengumpulkan laporan-laporan, kita menganalisa kembali bagaimana kemudian risiko tersebut di kita. Atau mungkin ada tambahan risiko baru, gitu ya. Ketika pandemi kemarin, risiko kesehatan meningkat sangat signifikan misalnya gitu ya. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Oke. Nah, saya kira itu tadi tools-nya ya. Ada tools-tools yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita ke bagian akhir. 5 tahap strategic management process. Jadi 5 tahapan prosesnya. Ya. Yang pertama, mengevaluasi strategi kita yang saat ini kita gunakan. Current strategi kita. Ini caranya bisa kita dengan menyebarkan kuesioner, ya, kemudian wawancara FGD yang mendalam gitu ya pada beberapa stakeholder atau shareholders juga bisa kita libatkan di sini ya. Nah, kemudian yang tahap kedua kita melakukan analisa menggunakan apa? Menggunakan tools-tools yang tadi saya sampaikan itu ya. Kita gunakan tools-tools tersebut untuk membuat analisa ya. Kemudian kita memformulasikan action plan. Nah, kita menyusun rencananya ya setelah kita mengevaluasi yang kemarin ya, kemudian kita analisa pakai SWOT, balance scorecard gitu. Kemudian kita buat formulasi action plan kita. Rencana kita tahun 2023 ini mau apa gitu. Targetnya apa, terus kita mau ngapain gitu. Yang keempat, mengeksekusi rencana tersebut dengan disiplin ya. Mungkin kita kenal ada 4DX misalnya ya, itu bisa kita gunakan juga untuk memastikan kita disiplin dalam mengeksekusi rencana itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, mengevaluasi strategi. Jadi kita melakukan evaluasi, teknisnya mengukur ya pencapaian target kita. Nanti kemudian balik lagi ke atas gitu. Jadi siklusnya sebenarnya seperti itu, manajemen strategik ini. Ya sederhananya di awal tahun ini seharusnya kita punya target. Kita punya target apa yang ingin kita raih di 2023, apa yang akan kita lakukan untuk meraih target tersebut. Target tersebut itu seharusnya kita mulai saat kita membuat rencananya itu dari aspek keuangan. Kita definisikan keuangan kita seperti apa, laporan keuangannya gimana, ya, lalu kemudian sampai kita turunkan sampai ke orang. Ya. Bagaimana komposisi staf kita, dan apa saja yang harusnya mereka pelajari agar bisnis kita menjadi kompetitif. Gitu. Nah, kemudian setelah itu kita eksekusi, ya, kita pantau. Saat ini yang banyak berkembang itu mungkin per 3 bulan ya. Nah, per 3 bulan dipantau pencapaiannya dalam 3 bulan ini gimana, dan di akhir tahun kita bikin evaluasi tahunan. Gitu. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan untuk memantik diskusi aja di hari ini. Kesempatan pertama kita webinar. Tadi saya janji mau nanti akan kirimkan link ya, link video yang pernah saya buat juga tentang beberapa hal yang terkait dengan strategic management ini. Silakan kalau ada diskusi, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Pak Srianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sangat menarik sekali ya, para sahabat pejuang dan para Bapak Ibu sekalian, bahwa perusahaan kita, organisasi kita sangat dan sangat perlu sekali terkait dengan manajemen strategi ini. Strategi yang pas dan yang sesuai itu memang perlu dipersiapkan, dan bila perlu kita perlukan seorang pendamping ya, coaching, agar bisa memberi arahan terkait jalan rodanya organisasi atau perusahaan-perusahaan kita. Sebelum ke dalam sesi diskusi, kami akan mengingatkan kembali, Genpro insya Allah hadir di tengah-tengah kita, akan memberikan sebuah kemanfaatan ya, terkait dengan bagaimana pengembangan bisnis, bagaimana membangun relasi, bagaimana membuat korporasi, bagaimana untuk scale up bisnisnya,
Insya Allah ada beberapa agenda-agenda yang akan kita laksanakan. Semoga bisa memberikan manfaat ya. Salah satunya nanti insya Allah akan kita lanjutkan sesi diskusi. Kami informasikan ulang terkait agenda-agenda kita. Yang pertama BHRS sistem ya, Building Human Resource System, akan dilaksanakan di awal untuk batch 10 ini di tanggal 27 sampai 29 Januari 2023. Ada 4 chapter, silakan nanti diikutin. Kemudian yang kedua ada BFS, Building Financial System. Ini insya Allah akan dilaksanakan tanggal 24, 25, 26 Januari 2023. Tentang materi-materinya, insya Allah bisa diakses di www.acaragenpro.com. Untuk berikutnya, kami informasikan juga agenda kegiatan selama bulan Januari kepada Bapak Ibu sekalian. Genpro melaksanakan beberapa agenda-agenda ini, dipersilahkan. Nanti insya Allah akan kami share ya. Kami share di grup yang telah kita buat. Mohon berkenan Bapak Ibu sekalian yang belum melakukan registrasi ataupun belum melakukan pendaftaran di link yang telah disediakan oleh panitia, silahkan mendaftarkan ataupun silakan mengisi form tersebut. Nanti insya Allah berkala akan kami sampaikan ya. Akan kami sampaikan informasi-informasi terkait agenda-agenda Genpro. Agenda Genpro ada aplikasinya, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bisa didapat melalui FB-nya Genpro, YouTube-nya Genpro, TikTok-nya Genpro, insya Allah bisa diupdate di sana. Untuk yang terakhir terkait dengan agenda-agenda kegiatan ini adalah agenda kegiatan keumatan, agenda dakwah, juga agenda-agenda terkait dengan gerak langkah kita. Kami persilahkan secara sukarela bagi Bapak-Bapak, Ibu, dan para sahabat pejuang yang ingin memberikan kontribusi secara keikhlasannya, berapapun nilainya itu, insya Allah sangat berarti atas roda gerak langkah perjuangan kita terkait hal tersebut. Itu yang kami sampaikan. Untuk berikutnya kami buka untuk sesi sharing diskusi. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan pertanyaan kepada Dr. Burhan selaku pendamping kita ya, selaku coach kita. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Bisa lewat chat ataupun langsung raise hand boleh. Di sini telah hadir dari area NTB Pak Jupriyadi, ada juga hadir di area Muara Inin ya, Muara Enin atau Muara Inin. Kemudian ada dari Palembang, ada dari Lampung, ada dari area Papua sampai Nusantara ini insya Allah hadir bersama kita ya, baik dari area maupun dari chapter telah bersama kita. Silahkan bagi teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu terkait dengan strategi, ini kebetulan ada coach kita, Dr. Burhan. Silakan Bu Marianti dari Lampung, dipersilakan WE juga sekaligus ini. Silakan Bu Marianti, langsung on kamera ya, apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini terkait program Pak Burhan. Jadi harusnya dari bulan kemarin ya, Desember. Jadi kita di Lampung ini kan baru bergeliat lah Pak. Cuman ini mohon maaf Pak Burhan, agak sedikit menyinggung program Genpro jadi. Kendalanya satu, mungkin minta masukannya Pak Burhan, bagaimana caranya menggerakkan, kan mereka agak sedikit infil ya dengan Genpro yang lama gitu. Mereka berasumsi gini, Genpro itu sebenarnya komunitasnya bagus, tapi tidak menyentuh, terutama untuk kader ya, tidak menyentuh kader yang paling bawah. Artinya asumsi mereka bahwa Genpro itu hanya untuk bisnis yang menengah ke atas. Jadi kalau UMKM yang menengah ke bawah itu nggak kesentuh maksud mereka, padahal kan tidak. Nah ini masukan Pak Burhan, bagaimana caranya? Di awal ini kan masih berencana kita di Januari Lampung masih mau raker dengan ketua chapter seluruh Lampung. Nah, ada beberapa yang mereka, Bu, itu kayaknya kok bisnisnya gede semua ya. Sebenarnya ada yang gede, ada yang kecil. Nah, ini
Masukannya Pak Burhan, bagaimana caranya tuh supaya mereka itu apa ya? Kan orang tuh kalau mau bergerak itu setelah mereka paham bahwa kita itu benar-benar kepingin meningkatkan kapasitas. Kalau kita di WE kan perempuan nih, kapasitas para perempuan, kemudian otomatis kalau kapasitasnya naik, isi tas juga naik gitu. Itu pakai sasaran seperti itu. Baru nanti setelah itu kita kan akan berbicara kontribusi. Saya yakin kalau kader itu, kalau isi tasnya sudah banyak, nggak usah ditanya lagi kontribusi mah, apa aja dia dikasih. Nah, masukannya ke Pak Burhan, ada nggak nih dari GMPro Pusat untuk nge-push gitu ke kami yang WE ini supaya apa ya, ini bagus ya hari ini materinya bagus banget, tapi tidak semua peserta tuh paham Pak, paham dengan apa yang kita sampaikan gitu. Sebenarnya bagus ini kan kalau kita terapkan dengan bisnis dari indeks kecilan sampai gede pun bisa gitu. Ini masukan seperti itu aja Pak. Mohon masukannya. Jadi kita cari sumber daya di wilayah ini ada beberapa yang apa? Yang responnya bagus, ini mulai bergeliat, tapi ada beberapa yang orang-orang lama nih, mohon maaf kalau hadir di sini orang-orang lama Genpro, lo ngapain? Genpro begitu-gitu aja. Maaf Pak Burhan, agak pedes nih ngomongnya. Nah ini saya bilang, ini WE yang sekarang beda ini. Apa dipegang Pak Burhan, insya Allah kita akan lebih baik. Ada Bu Santi juga. Nah ini, walaupun sampai sekarang saya jawab di ketua-ketua WE itu ada yang bilang gini, gitu-gitu aja. Jadi sampai bingung mau ngapain gitu. Mau ngapain ini. Jadi seminggu ini saya cuma nulis bikin program apa yang cocok sampai semua komunitas ini komunitas yang ke-15 Pak yang saya pelajari untuk buat program supaya benar-benar menyentuh kader kita yang paling bawah sampai ke paling atas. Kita kan berharap bagaimana caranya kader itu kapasitasnya naik dan isi tasnya juga naik. Ini berbicara kontribusi Pak. Saya yakin kader itu Pak, udah nggak usah ditanya, saya sendiri kalau punya uang 1M, saya kasih Pak uang 1M. Kontribusi, kalau kan itu nggak usah ditanya lagi Pak masalah kontribusi. Nah ini caranya supaya mereka itu sehati Pak, kita itu bisa bergerak ketika frekuensi kita itu sama. Kalau nggak sama ini kan susah gitu Pak. Nah, ini mohon masukan ya Pak Burhan. Saya senang banget ini, memang nunggu-nunggu banget gitu ketemu dengan Pak Burhan. Ya offline nggak apa-apa, online ini kan online ya, Masya Allah gitu. Itu aja Pak Burhan masukannya. Pokoknya kami di Lampung siap belajar lah, mau diapain aja oke. Kalau Bu Santi kemarin kan alhamdulillah banget gitu. Pokoknya siap mau diapain, itu aja Pak. Makasih Pak Burhan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Dok, barangkali Dok. Ini baik ya. Silakan Dok. Mangga. Ya alhamdulillah ini forumnya dipakai buat curhatan ibu-ibu, nggak apa-apa. Kita dengerin dan kita respon. Saya terima kasih pertama pada semua tim WE ya, khususnya Bu Santi dan timnya dari pusat yang sudah bergerak mengkomunikasikan ya apa yang ingin kita kerjakan ke depan. Saya meyakini begini Bu ya, Bu Marianti ya, bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya nggak jauh beda dengan waktu kita katakanlah ada grup pengajian gitu ya. Meskipun Genpro itu dibikin bukan hanya untuk orang-orang yang ikut pengajian, ya. Nah, jadi Genpro itu bisa hidup kalau dia ada aktivitas pembinaan di dalamnya. Nah, kalau aktivitas pembinaan itu ditinggalkan, maka tidak akan hidup Genpro-nya. Nah, aktivitas pembinaan itu apakah hanya mereka yang sudah besar level bisnisnya? Tidak juga, sesuai kebutuhan aja. Ya. Kalau kita ingin membina orang-orang yang baru mulai bisnis, ya, istilahnya bisnisnya cari makan gitu ya, yang baru cari makan 1 minggu gitu, itu bisa kan didampingi oleh mereka yang udah masih sama-sama cari makan masih, ya tapi mungkin dia cari makannya udah setahun gitu kira-kira. Nah itu kan bisa tuh didampingi. Nah jadi saya mencoba mengkonkretkan saja apa yang bisa kita lakukan. Nah, ibu cari orang-orang yang masih mau untuk
diajak duduk bareng, ya, bicara tentang bagaimana mereka mengembangkan dirinya, ya, lebih spesifiknya lagi mengembangkan bisnisnya. Ya. Kalau yang tidak mau, nggak apa-apa Bu, nanti kita ketemu pada saat dia mau aja, gitu. Ya Pak. Ya, jadi cari aja dulu yang mau. Ada satu yang mau, Ibu ngobrol aja sama dia yang mau itu. Ada dua yang mau, nggak apa-apa, dua dulu aja, nggak ada masalah, gitu. Nah, itu aja saya kira lebih konkret ya. Nah, seperti juga acara kita pada hari ini, ya. Mungkin buat sebagian besar ngomong ini orang lagi bicara apa sih gitu, saya juga nggak paham gitu, kira-kira gitu. Nah, nggak apa-apa, kita mulai aja, ya. Nanti pada saatnya juga akan ngerti, pada saatnya juga akan paham, lalu kita bisa bergerak bersama, gitu. Jadi yang bisa saya sampaikan seperti itu secara teknisnya ya. Nah, di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan data kita ya Bu ya, data kita yang sudah kita kumpulkan. Sebelumnya kan kita itu sangat meyakini, percaya diri lah gitu ya. Kalau ditanya berapa anggota Genpro itu se-Indonesia, ada 10.000, ada 15.000 gitu. Oke, kalau gitu coba kita kumpulin datanya. Berapa datanya yang masuk? Sampai bulan lalu ya, itu udah 1.800 Bu. Ya. Sebelum kita presidensial summit bulan November, ya, sekitar Oktober kita closing datanya itu sekitar 1.700. Ya. Nah, kami tidak berkecil hati bahwa katanya 10.000, katanya 15.000, kok yang masuk datanya cuma 1.700. Itu subhanallah itu 1.700. Kalau kita fokus ya mengarahkan energi kita ke mereka, ya, ke 1.700 itu, ke yang masih mau itu gitu. Itu udah sangat luar biasa gitu. Kita jangan menghabiskan energi kita untuk memikirkan 9.000 lebih gitu ya yang tidak daftar gitu dengan asumsi jangan-jangan mereka udah sakit hati, udah ini, udah itu gitu. Jangan dihabiskan energi kita ke situ, kita fokuskan aja energi kita ngurus yang 1.700 atau 1.800 itu sekarang. Ya, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan saya sangat setuju, nggak usahlah bicara kontribusi, betul, saya sangat setuju. Ya, makanya kita di awal-awal ini kita tidak membuat kontribusi itu menjadi sesuatu yang mandatori atau wajib gitu, enggak ya. Tapi kita tetap menyampaikan bahwa ya Genpro ini tentunya membutuhkan sokongan kita bersama. Kalau Genpro ini kita percaya masih bisa menjadi wadah kita untuk berjuang meningkatkan kapasitas ekonomi dari teman-teman kita semua. Saya kira gitu ya jawabannya ya. Ya. Makasih, Ibu. Tetap semangat, Bu. Baik, Jazakillah Bu Maryanti. Sama-sama, Silakan Pak. dari Pak Burhan. wilayah. Baik Bu, silakan yang lain dipersilakan dari Palembang ataupun dari Kalimantan. Ini ada Bu Yusnita juga hadir di sini. Silakan di Bapak sekalian yang terkait Tadi ada yang perusahaannya. nanya Pak Srianto, saya baca tadi itu ada sempat yang nanya bagaimana cara melakukan SWOT tadi, ya menemukan angka-angkanya tuh bagaimana caranya. Tadi saya udah janji nanti saya share ya ke Pak Srianto ya link videonya. Itu ada langkah-langkahnya untuk melakukan itu. Silakan bagi yang mau belajar bisa dicermati. Kalau ada yang ingin minta waktu untuk ya ngobrol kayak begini dengan saya, boleh silakan gitu kita atur waktunya gitu Pak Srianto ya. Ya. Baik, silakan yang lain. Dipersilakan baik melalui chat atau raise hand ataupun langsung juga dipersilakan. Kita tumbuh bersama ya insya Allah untuk mengembangkan Genpro, termasuk dari usaha-usaha yang kita rintis, kita bina, baik secara pribadi kitanya untuk memiliki usaha, ataupun dari usaha-usaha yang kita bina di wilayah masing-masing, di area masing-masing. Kita tumbuh bersama untuk mendapatkan kesejahteraan secara bersama ya. Value chain dari Genpro, insya Allah kita akan dapatkan secara bersama-sama.
Menyambung lagi sedikit Pak Srianto, mungkin karena belum ada yang tanya ini. Belum ada yang tanya lagi. Jadi data kita ya, per akhir tahun 2022 ya, dari 1.700 yang memasukkan datanya sebagai anggota Genpro itu 76% Bapak Ibu, teman-teman sobat pejuang semua, 76% itu bisnisnya, omsetnya itu 300 juta setahun. Omsetnya 300 juta setahun. Gitu. Artinya apa? Ya, artinya kenyataannya itu Genpro itu isinya sebagian besarnya yang bisnisnya kecil-kecil, bahkan mikro gitu ya. Kan UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, jadi barulah sisanya itu dari 76% itu ya, 24% itu yang kecil dan menengah. Jadi lebih banyakkan mikro sebenarnya, Bu. Nah, makanya kita perlu mencari cara di masing-masing wilayah itu seperti apa polanya. Ada banyak teman-teman kita di masing-masing wilayah itu yang mencari caranya kreatif gitu ya, inovatif, mengembangkan pola-pola pembinaan, karena sekali lagi kuncinya pembinaan. Ya, kalau kita berhenti tidak menjalankan pembinaan, maka Genpro ini berhenti. Ya. Jadi lebih banyak yang mikro sebenarnya, ya 76%. Nah, kalau kita mau bicara bikin pelatihan yang berbayar dengan angka yang tidak, mungkin sebagian besar kita bilang itu biasa gitu ya. Tapi buat teman-teman kita yang 76% itu nggak biasa. Dengan angka-angka yang mungkin kita lihat ada pelatihan ini, pelatihan itu gitu. Jadi mereka menunggu kita yang memberi saat ini. Makanya kita memilih jalan untuk memberi dulu. Kita berikan ya apa yang bisa kita lakukan. Caranya gimana? Caranya bikin tadi grup-grup pembinaan, ya. Bikin grup-grup mentoring, ya. Bagi yang sudah menjalankan bisnis setahun, coba cari yang baru mau mulai, ya. Dampingi gitu ya, kira-kira gitu. Yang bisnisnya skalanya sudah kecil, cari yang mikro gitu ya. Yang bisnisnya sudah menengah, cari yang kecil untuk dibina dan seterusnya. Ya. Dan di dalam ekosistem kita ini kan sebenarnya bukan cuma Genpro ya yang hadir ya. Ada juga yang lain ya. Yang bisa saya sebutkan di sini yang terkoneksi dengan cukup baik dengan Genpro itu adalah Garuda Putih misalnya ya. Nah, jadi kita dengan Garuda Putih sudah ada kesepakatan untuk bersama-sama membuat roadmap dari mulai orang itu mulai bikin usaha, kemudian dia berkembang mikro, kecil, menengah, nanti di atasnya menengah gitu ya. Begitu tambahan Pak Srianto. Baik Dok, tadi ada pertanyaan Dok dari salah satu peserta Pak Jupriyadi dari Lombok ya. Cara mengakses dan mengelola sumber daya terutama sumber modal baik building, asetnya, SDM maupun modal uang itu seperti apa Dok? Silakan. Oh ya, ini kayaknya perlu nunggu webinar yang berikutnya Pak Srianto supaya saya nggak offside menjawab semuanya ini. Nanti akan ada keuangan nanti ya. Ya. Insya Allah tanggal 17 ya Dok. Iya betul. Yang bisa saya komen begini ya. Kita namanya bisnis itu sesuatu yang alamiah, berproses ya. Seperti juga kita manusia itu bertumbuh dan berkembang. Misalnya ya, manusia baru lahir, kan nggak bisa dia langsung makan kerupuk gitu kira-kira ya. Atau langsung makan ikan asin gitu. Ya, kan dia harus makan yang lembut-lembut dulu. Atau bahkan di awal sekali kan cairan ya. Air susu ibu, itu cairan gitu. Kita belum bisa mengunyah ya dan seterusnya. Nah, jadi kalau ada peluang biasanya gitu ya, ada akses, ada peluang, tolong teman-teman Bapak Ibu semua cermati sekuat apa ya, kapasitasnya sebesar apa Bapak Ibu semua untuk mengerjakan hal tersebut. Ya. Kalau tidak bisa, kalau memang belum kuat, sebaiknya jangan dipaksakan. Gitu. Ya. Karena kalau kita memaksakan diri mengerjakan sesuatu yang
kita sendiri tidak mampu, nah itu resiko jadinya. Itu salah satu dari manajemen resiko tadi yang saya sampaikan, gitu. Ya. Baik, tadi Bu Nisa menanyakan link presensi ya. Insya Allah nanti absensi ini akan kita gunakan dokter dan sahabat tujuan sekalian, akan kita informasikan secara masif agenda-agenda kegiatan Genpro ya, baik dari pusat maupun dari area. Insya Allah nanti akan kita sampaikan di data kita yang melalui link pendaftaran. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada satu pertanyaan sampai ke 5.30, dipersilakan yang bertanya. Insya Allah nanti akan ada agenda kegiatan terkait dengan keuangan, insya Allah di tanggal 17 ya, 17 Januari bersama dengan Dr. Hadiani Nugraha. Insya Allah beliau juga sebagai direktur salah satu perusahaan, insya Allah bersamai kita terkait dengan bagaimana cara mengharmonikan komponen antara orang, uang, sumber daya, pemasaran, dan lain-lain yang bisa kita lakukan untuk kelas UMKM. Silakan, Dok. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana caranya mengharmonikan komponen itu? Ya, antara orang, uang, sumber daya, pemasaran, dan lain-lain yang bisa kita lakukan untuk kelas UMKM. Jadi setiap level bisnis kita itu punya cara tersendiri untuk mengharmoniskan ini. Misalnya ya, kalau kita masih di tahap cari makan, ya, bisnis kita masih cari makan, itu pasti akan beda caranya kita mengharmonisasikan komponen-komponen itu dengan kalau kita sudah dalam proses cari talent misalnya, atau sudah pada posisi ekspansi misalnya, ya beda ya. Kalau bisa bicara UMKM itu sebenarnya ada dalam satu tahapan itu tadi ya, cari makan, cari uang, ya, kemudian cari sistem, cari talent, ya, kemudian ekspansi, ya. Nah, saya beri contoh, misalnya kalau kita masih dalam proses cari makan, ya, cari makan, apa yang harusnya kita lakukan, ya? Yang pertama itu adalah pastikan dua hal yang kita ikat kuat, ya, yaitu uang dan orang, ya. Uang dan orang, ya, karena bisnis itu kalau kita ibaratkan sebagai balon yang ada ujungnya terbuka, ya, dan kemudian bisa kita besarkan dengan kita niup, kita isi dengan udara gitu ya. Nah, maka yang pertama kita harus lakukan, kita kuatkan ikatan uangnya. Jadi meskipun bisnis kita itu kita masih seorang diri gitu ya. Ya, yang menerima order saya, yang produksi saya, yang bikin invoice saya, ya, tapi tolong pastikan uang kita diikat dengan aman, ya, tentu sesuai dengan sesuai dengan skala kita. Ya, yang pertama itu. Yang kedua ikat orangnya, orang. Ya. Kalau kita keliru mengikat uangnya, ya, kemudian catatan kita kurang bagus, ya, kita nggak punya laporan keuangan, nah itu nanti akan resiko uang kita bocor, uang bisnis kita bocor. Yang sering terjadi nyampur-nyampur dengan uang dapur gitu kan, kira-kira gitu. Nah, tapi kalau kita keliru mengikat orang, ya, apalagi ketika misalnya ya kita sudah mulai merekrut orang, sudah ada 1-2 yang bantuin kita karena kita sudah mulai kewalahan, tapi kita tidak mengikat dia, nah maka yang terjadi bisnis kita juga bakal bocor dengan orang-orang tersebut. Ya. Mengikat mereka itu dengan apa? Orang tadi ya. Kalau uang tadi kita bikin laporan ya. Kalau kita belum bisa ngerjain sendiri, kita nego lah dengan teman kita yang mungkin bisnisnya sudah cukup baik, dia punya tim keuangan, kita minta dibantu, gitu kira-kira gitu ya. Nah itu nanti bisa diobrolin lah ya. Nah, kalau orang gimana? Ya, pertama orang itu kita ikat dengan akad. Harus ada akadnya. Kalau kita merekrut orang, harus ada akadnya. Ya. Setback sebelum akad itu harus ada assessment-nya. Jadi kita ketika merekrut orang, kita harus uji dulu dia gitu. Di assessment, dinilai apakah dia orang yang cocok atau bukan gitu. Nah, kemudian setelah kita
ketemu dan kita assessment, kita harus ada akadnya. Itu akad itu untuk pengikat. Ya, akad itu apa isinya? Akad itu sederhananya isinya adalah hak dan kewajiban. Haknya dia apa yang harus kita penuhi, kewajiban dia apa ke kita yang harus dia penuhi ke kita. Nah, dan dituliskan gitu, ditulis. Akad itu ditulis. Ya. Nah, itu pengikat yang pertama, akad. Di akad itu juga harusnya kita cantumkan apa indikator kinerjanya dia. Kita minta kinerja dia seperti apa gitu. Ya. Dia misalnya kinerjanya ada 3 gitu ya. Kita putusin tuh apa kinerjanya dia. Nah, kemudian di akad itu juga kita ada job desk-nya dia apa. Dia akan kerja apa di kita gitu. Saya kira itu, kita ikat itu 2. Nah, kalau ikatan kita kedua itu udah oke, maka ikhtiar kita berikutnya itu adalah membesarkan isi balon itu dengan marketing. Ya. Rata-rata kita itu kan saya lihat punya produk yang bagus ya. Produknya bagus. Kemudian ownernya itu punya punya mental marketing yang kuat gitu ya. Dia mampu memasarkan gitu. Tapi kadang-kadang kita lemah di urusan mengikat duit dan mengikat orang, mengikat uang dan mengikat orang. Sehingga ya yang banyak terjadi itu barang saya laku banyak, proyek saya banyak, tapi kok duitnya nggak ada. Gitu. Semakin banyak barang saya laku, kok utang saya semakin banyak gitu. Kira-kira kan aneh ya. Saya kira gitu. Nah, ini nanti perlu pendalaman caranya ya. Jangan dikeluarin semua sekarang, waktunya nggak cukup dan supaya nanti bisa hadir lagi nanti. Gitu, Pak. Baik, terima kasih banyak Dr. Burhan yang berikan materi yang cukup menarik dan cukup memberikan inspirasi bagi kita semuanya, para sahabat pejuang sekalian. Insya Allah nanti akan bertemu dengan Coach Dr. Burhan kembali di akhir tahun ya insya Allah. Tapi teman-teman Genpro dari BPH maupun para coach, pendamping-pendamping, para mentor ya, itu insya Allah selalu siap semuanya mendampingi para usaha-usaha baik UMKM maupun baik dari para yang telah tumbuh usahanya akan di scale up menjadi lebih besar dan lebih kokoh ya terkait dengan usaha-usahanya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena juga waktunya cukup singkat insya Allah, ini cukup menjadi bekal bagi kita. Mohon izin sebelum kita akhiri untuk bisa berfoto sebentar untuk menjadi dokumentasi kita semuanya. Dan silakan Bapak Ibu yang belum mengisi link pendaftaran, silakan untuk mengisi link pendaftaran. Ya. Sambil nunggu Bapak Ibu teman-teman semua buka video, saya usul Pak Srianto ya. Jadi ini silahkan Pak Srianto bisa dibuka kesempatan untuk berdiskusi ya. Jadi ini konsepnya diskusi ya, bukan pemberian materi ya. Diskusi itu artinya teman-teman semua sudah melakukan, lalu kemudian menemukan kendala-kendala, lalu ditanyakan ke yang narasumbernya gitu. Nah, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, nanti silakan menghubungi ke siapa Pak Srianto, ke Mbak Sensi ya atau Pak Srianto ya. Ya, isinya di selebaran, di flyer semuanya itu kita tampilkan ke sekretariatan oleh Mbak Sensi semuanya. Oh ya, oke. Nanti silakan dihubungi ke Mbak Sensi. Misalnya nih ada beberapa yang ingin memperdalam tentang SWOT tadi, tentang BSC, tentang value chain gitu ya. Kita bisa bikin lagi diskusi semacam ini ya. Nggak perlu lama lah ya, 1 jam, 1 jam setengah cukup gitu. Kita bisa atur lah insya Allah. Gitu mungkin Pak Srianto usulnya ya. Siap. Terima kasih Dr. Burhan. Baik, sahabat pejuang, mohon izin untuk kita berfoto sebentar. Mohon buka kamera jika yang berkenan, dipersilahkan. Panitia, monggo disiapkan waktunya. Baik, kita buka, mohon dibuka 5 detik ya. Saya kasih kesempatan, dimulai dari slide pertama. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Oke, sebentar. Di slide kedua ada 3 slide. Oke, 1, 2, 3.
Oke, slide kedua sudah selesai. Sekarang slide ketiga. Baik, 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah selesai, silakan Pak Sulianto. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Coach Dr. Burhan sekaligus sebagai Presiden Genpro kita. Kami ucapkan juga para VP yang telah menghadiri agenda hari ini webinar, kemudian termasuk AVP dari seluruh area yang telah hadir, chapter dan para member-membernya yang telah hadir. Kami ucapkan banyak terima kasih. Para pengusaha-pengusaha baik dari internal Genpro maupun dari luar, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kita tumbuh bersama, saling memberikan nasihat ya, nasihat menasihati dalam kebaikan, tumbuh dalam lingkungan bisnis. Insya Allah semuanya kita akan menjadi seorang pebisnis semuanya, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Burhan, Pak. Terima kasih semuanya. Ya, Dokter. ketemu lagi insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Global profesional bertekad membangun Nusantara, bertemu berpadu tumbuh bersama menuju ridho Allah semata. Global entrepreneur profesional bangkitkan semangat wirausaha, berdaya menuju kejayaan, kembalikan peradaban mulia, berjiwa tangguh bersungguh-sungguh, berbagi rasa menyemai cinta, tetap semangat terus berkarya, tegak berjuang Allah bersama kita. Maju majulah bersama Genpro, majukan ekonomi bangsa, bangkit berjuang bersama Genpro, Indonesia gemilang adil sejahtera. Maju majulah bersama Genpro, majukan ekonomi bangsa, bangkit berjuang bersama Genpro, Indonesia gemilang adil sejahtera. Indonesia gemilang adil sejahtera.